Merebaknya Islamofobia yang terjadi di negeri-negeri non-Muslim ini tidak lepas hubungannya atau kaitannya dengan posisi di mana umat Islam mengalami penurunan kualitas. Dari apa? Dari yang disebut dengan kemajuan penguasaan terhadap sains, teknologi, informasi, kekuatan militer, di mana negara-negara Muslim di dunia ini tingkat produktivitasnya atau tingkat kemajuannya ini sangat memprihatinkan. Inilah kelemahan negeri-negeri Islam. Kita sudah salah dari awal ya, menata kehidupan sosial, politik, agama, dan sains teknologi tidak pada tempatnya. Ini yang menyebabkan keterpurukan dan ketertinggalan negara-negara Islam, dan sehingga terus-menerus menjadi bahan ya, sasaran empuk untuk orang lain menistakan Islam dan kaum muslim. Nah, anehnya ya, negara-negara yang melakukan aksi Islamofobia itu seperti Swedia dan New Zealand itu pernah dinobatkan sebagai negara-negara yang paling Islami di dunia. Artinya apa? Negara yang paling Islami, dianggap paling Islami, yang paling bisa menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik mereka, itu belum tentu mereka adalah yang ramah terhadap Islam dan umat Islam. Jadi kok bisa ya negara dinobatkan paling Islami di dunia, tapi kok Islamofobianya paling kenceng, paling tinggi ya? Nah, ini mengherankan sekali, ini mengejutkan. Artinya apa? Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, Bapak Ibu dirahmati Allah, bahwa ini kita harus mengejar ketertinggalan kita. Bagaimana indeks pembangunan sesuai dengan nilai-nilai keislaman itu bisa kita wujudkan. Sekaligus kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Islam ini itulah agama, kemajuan agama yang mendorong kita untuk maju. Sehingga apa? Kalau umat Islam posisinya bagus, mayoritas masuk ke dalam negara-negara yang 10 besar paling Islami di dunia, maka kita tidak lagi bisa akan dilecehkan dan dinistakan seenaknya. Jadi antara Islamofobia dengan Islamicity ini sekarang masih terjadi gap ya, ada jurang. Di satu sisi mereka benci Islam, tetapi di sisi lain mereka dianggap negara-negara yang paling Islami di dunia. Pun indeks Islami dalam pembangunan negara-negara itu pun masih meninggalkan catatan. Seperti apa? Di situ nggak ada ya, indeks tentang ketauhidan. Padahal yang dinamakan dengan Islami, syarat yang pertama itu ya dia harus bertauhid kepada Allah. Yang kedua, tidak ada dimasukkan sebuah negara itu dianggap paling Islami kalau di situ angka kriminalitasnya rendah, bunuh dirinya rendah, prostitusi, judinya rendah, bahkan tidak ada ya. Kemudian perlindungan terhadap kebebasan beragama, kemudian juga indeksnya adalah melindungi negara dan bangsa kita itu dari perilaku seks menyimpang, itu tidak ada. Nah, ini negara-negara yang disebut dengan paling Islami di dunia itu ya kriminalitasnya, pengakuan terhadap LGBT-nya, seks bebasnya, ya itu masuk semua. Artinya apa? Indikator-indikator indeks-indeks keislaman sebuah negara itu pun tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semuanya ya, ketika kita berbicara tentang Islamofobia, ayo perbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Semakin mereka membenci Islam sampai menista Rasulullah dan Al-Quran, apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Justru pada saat itulah tanda kuat sinyal dari Allah bahwa kemenangan Islam itu sudah semakin dekat. Jadi semua yang menistakan Islam itu adalah ditugaskan oleh Allah sebagai anjing-anjing untuk apa? Membuat umat Islam ini bersatu, untuk kemudian kembali kepada ajaran agamanya, akan menjemput kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita berhasil mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam itu dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وكفى بالله شهيدا. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah Masjid Jenderal Sudirman yang insya Allah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita dapat melaksanakan ibadah zuhur berjamaah. Mari kita senantiasa mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, dan semua pujian makhluk kepada kita hakikatnya itu semua kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai manusia hamba Allah tidak berhak untuk mendapatkan pujian sebaik apapun amal yang kita lakukan, sehebat apapun status kedudukan sosial yang kita miliki. Tidak berhak dan tidak pantas kita sebagai hamba untuk sombong, untuk angkuh, untuk takabur, karena hidup kita semuanya adalah milik Allah. Dan semua nikmat karunia yang ada pada diri kita melekat dari kita dari dunia sampai akhirat, dari lahir sampai mati, itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat dan salam itu tercurah limpahkan untuk seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan kita semua umatnya pengikutnya hingga yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Saya diminta mengisi kajian pada siang hari ini tema tentang dunia Islam. Dan hemat saya tidak ada perhatian dan concern tentang dunia Islam akhir-akhir ini melebihi keprihatinan kita terhadap kasus-kasus Islamofobia yang merebak di negara-negara barat. Pada tanggal 10 Zulhijjah ketika umat Islam merayakan hari raya Idul Adha ya, di Swedia, di Stockholm, tepatnya di depan atau di seberang Masjid Raya Södermalm di Stockholm, Swedia, terjadi pembakaran atau aksi pembakaran mushaf Al-Quran yang dilakukan oleh seorang warga negara Swedia yang memiliki asal usul kakeknya atau moyangnya berasal dari Irak. Tentu ini sangat mengganggu hati kita, mengganggu emosional kita, dan sekaligus menguji kesabaran umat Islam di dunia yang jumlahnya sudah hampir mencapai 2 miliar jiwa. Bapak Ibu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, peristiwa pembakaran mushaf Al-Quran ini bukan satu-satunya dan bukan yang terakhir. Saya kira sudah pernah diawali dengan peristiwa-peristiwa yang lain serupa. Pernah terjadi di Belanda, pernah terjadi juga di Denmark. Sebelumnya lagi pembuatan karikatur di sebuah majalah ataupun surat kabar di beberapa negara Eropa. Kemudian karikatur itu diterbitkan ulang ya di Prancis oleh majalah satire Charlie Hebdo. Dan peristiwa-peristiwa hal-hal yang serupa yang menyerang ya jantung daripada akidah kaum muslimin yang ada di atas muka bumi ini, yaitu tentang kesakralan kesucian Al-Quran dan kemuliaan
baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamofobia di atas muka bumi ini pada akhir-akhir ini menjadi perhatian dunia yang sangat luar biasa. Ketika puncak dari aksi permusuhan atau kebencian terhadap Islam, ajaran Islam dan kaum muslimin itu terjadi pada tanggal 15 Maret 2019 ya, ketika ada seorang yang berkebangsaan Australia tetapi tinggal di New Zealand, ya, tinggalnya di New Zealand, karena memang Australia dan New Zealand ini meskipun dua negara yang berbeda tetapi mereka memiliki satu ikatan, entah itu perjanjian atau ikatan politik ya, di mana warga negara Australia bisa bebas tinggal di New Zealand dan sebaliknya. Warga New Zealand juga bisa tinggal bebas di mana saja di Australia. Maka kalau kita melihat bank nasional yang terkenal itu adalah ANZ, Australia New Zealand Bank gitu ya. ANZ Bank itu menunjukkan bahwa dua negara ini sebenarnya dua negara yang terpisah tetapi sebenarnya memiliki satu teritorial politik wilayah yang sama-sama saling mengakui ya. Pria berkebangsaan Australia itu, ada seorang pria berkebangsaan Australia yang kemudian ya dia menembaki jamaah yang sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat pada tanggal 15 Maret 2019 ya. Siapa namanya itu ya, kalau tidak salah Baron Toran ya, itu memberondong jamaah yang sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat di Masjid Christchurch yang ada di New Zealand dan menewaskan 52 jamaah yang sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat. Orang ini ditangkap dan kemudian diadili, baru keluar putusan pengadilannya pada tahun 2021. 15 Maret 2021 dinyatakan dihadili bahwa pelaku teror pembunuhan warga muslim yang sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat di New Zealand ini ya, itu dihukum hukuman penjara seumur hidup ya. Nah, tahun 2022 di tanggal yang sama 2015 sidang umum PBB kemudian menyepakati tanggal 15 Maret itu setiap tahunnya sebagai Hari Internasional untuk melawan atau membasmi Islamofobia ya, itu disebut dengan International Day for Combating Islamophobia. Nah, apakah deklarasi sidang umum PBB itu yang menjadikan 15 Maret sebagai hari internasional untuk melawan dan membasmi Islamofobia itu efektif dan kemudian akan mencegah peristiwa-peristiwa atau aksi-aksi Islamofobia yang merebak di atas dunia ini masih menjadi pertanyaan yang perlu jawaban dari kita umat Islam dan juga dari seluruh pemimpin dunia. Karena peringatan semacam Hari Internasional untuk melawan Islamofobia itu saya kira tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus dibarengi oleh itikat baik, oleh keinginan politik atau political will dari negara-negara besar dunia, negara-negara Eropa, negara-negara seperti Amerika, negara-negara maju, dan juga negara-negara Muslim di dunia yang memiliki ikatan hubungan ya yang kuat dengan negara-negara Eropa itu untuk bersama-sama
menjadikan ini sebagai momentum untuk membuat undang-undang baik yang bersifat nasional dan juga yang bersifat internasional, masuk ke dalam hukum internasional untuk mengkriminalkan setiap perilaku yang mengolok-olok, yang menghina, yang menistakan, ya, simbol-simbol agama apapun yang ada di atas muka bumi ini, termasuk tentu saja agama Islam, karena simbol-simbol agama Islam ini yang sering menjadi sasaran dan serangan dari orang-orang yang memang tidak menyukai dan membenci Islam dan kaum muslimin. Selama ini tidak terwujud, ya, undang-undang itu saya kira tidak akan efektif, tidak akan efisien kita membuat sebuah peringatan hari internasional untuk melawan atau membasmi Islamofobia. Ini satu. Yang kedua, merebaknya Islamofobia yang terjadi di negeri-negeri non-muslim ini tidak lepas hubungannya atau kaitannya dengan posisi di mana umat Islam mengalami penurunan kualitas. Ya, penurunan apa? Kualitas, penurunan tingkat dari apa? Dari yang disebut dengan kemajuan penguasaan terhadap sains, teknologi, informasi, kekuatan militer, ya, di mana negara-negara muslim di dunia ini, ya, tingkat produktivitasnya atau tingkat kemajuannya ini sangat memprihatinkan. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu kalau kita membaca sejarah, ya, bagaimana negara-negara yang tadinya tidak maju, ya, yang tadinya terbelakang, tertinggal, lalu kemudian mereka berlari mengejar ketertinggalannya, ya, itu seperti Jepang contohnya. Kalau bicara sekarang negara maju, yang aslinya itu dia negara terbelakang, sama seperti kita. Abad 19, abad 18, 19, Jepang itu sebagai sebuah kekaisaran itu, ya, kedudukannya, posisinya sama lah dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, ya, sama dengan kerajaan atau kesultanan Ottoman Turki, Mogul di India, ya, atau dinasti Islam yang berkuasa di Mesir seperti Muhammad Ali Pasha dan lain sebagainya, sama, ya, tidak lebih dan tidak kurang, ya, sama-sama tidak tersentuh modernitas, sama-sama belum menjadikan sains dan teknologi sebagai sebagai sarana untuk memajukan kehidupan bangsanya. Itu sama di abad 18-19. Dan di pertengahan abad 19, itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita baca sejarahnya, antara Ottoman Turki sebagai kekhalifahan Islam, Mesir sebagai negara satelit, ya, yang juga berada di bawah kekhalifahan Islam pada waktu itu, dengan Jepang misalnya, kekaisaran Jepang itu memiliki perhatian dan ingin bangkit secara, ya, keunggulan teknologi. Tapi ada perbedaannya, ya. Kalau Jepang di pertengahan abad 19 itu Kaisar Meiji, kalau Bapak Ibu buka searching di Google itu, yang melahirkan restorasi Meiji, ya, itu dia mengirim putra-putra terbaik dari bangsa Jepang untuk belajar ke negara-negara barat, ke negeri-negeri Eropa, untuk belajar apa? Teknik dan sains, ya. Jadi sains dan teknik itu dipelajari serius, dan itu atas perintah dekret Kaisar, ya, itu Kaisar Meiji yang melahirkan gerakan restorasi Meiji, sehingga kemudian hasil daripada restorasi Meiji itu, ya, kurang dari 50 tahun,
ya, itu membuat Jepang ini mengalami lompatan yang sangat dahsyat. Jadi kebangkitan dan kemajuan Jepang itu bukan baru dimulai pasca Perang Dunia Kedua. Ya. Kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua itu hanya pemicu yang melesatkan, yang melecut semangat mereka untuk lari lebih cepat lagi untuk mengejar ketertinggalannya dari negara-negara yang memenangi Perang Dunia Pertama. Tapi Jepang ketika Perang Dunia Kedua sudah menguasai teknologi militer yang canggih, ya, tekniknya yang canggih, baik itu perkapalan, pesawat udara, kemudian persenjataan modern, itu tentu sudah dimulai prosesnya 50 tahun sebelumnya, dan itulah kebangkitan dari hasil yang diupayakan oleh Kaisar Meiji dengan gerakan restorasinya itu. Jadi anak-anak bangsanya itu dikirim belajar ke negara-negara Eropa, ya, untuk belajar sains dan teknik. Pulang mereka diberikan ruang, diberikan kesempatan yang sangat luar biasa untuk membangun bangsa Jepang, ya, negeri Jepang itu dengan sentuhan modern tanpa kehilangan jati dirinya, ya. Jadi mereka belajar sains teknologi, pulang ke Jepang itu memang betul-betul membangun sistem pendidikan, membangun teknologinya, membangun sainsnya dengan kurikulum pendidikan dari dasar sampai perguruan tinggi. Itu yang terjadi puluhan tahun setelah gerakan restorasi Meiji itu, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan dunia Islam, ya, negeri seperti Ottoman Turki, Mesir juga sebagai negara besar di bawah Ottoman Turki, itu juga di waktu yang sama, yang berdekatan dengan restorasi Meiji di Jepang itu, mereka juga mengirimkan pelajar-pelajarnya, putra-putra terbaiknya untuk belajar di negara-negara Eropa. Tapi entah kenapa yang dikirim belajar ke negara-negara Eropa, anak-anak muslim ini ternyata diarahkan untuk belajar bukan tentang sains dan teknologi, tetapi lebih banyak mempelajari filsafatnya, sosialnya, politiknya, tatanan hukumnya yang ada di negara-negara Eropa. Sehingga kemudian mereka terpengaruh dengan slogan-slogan seperti Revolusi Prancis tentang kebebasan, tentang kesetaraan, ya, tentang persaudaraan. Kemudian ingin mereformasi sistem politik kenegaraan yang ada di negeri-negeri muslim, termasuk juga melancarkan sebuah gerakan reformasi keagamaan sebagaimana yang terjadi di dunia barat, ya. Jadi sains dan teknologinya nggak dipelajarin, tapi yang dipelajari tentang bagaimana tentang sosial politik yang terjadi di negara-negara barat itu untuk diterapkan di negeri-negeri muslim. Nah, hasilnya berbeda, ya. Kalau pelajar-pelajar Jepang yang pulang ke negaranya itu mengembangkan sains dan teknologi, dan Kaisar sudah memberikan sebuah garis merah, jangan kamu mengubah jati diri bangsa Jepang, jangan otak-atik sistem keyakinan orang-orang Jepang, jangan kamu otak-atik mempertanyakan sistem keyakinan dan agama bangsa Jepang, maka mereka maju dalam sains dan teknologi. Sementara di negara-negara Islam kita lihat yang belajar ke negara-negara barat, belajar di negara-negara Eropa itu mempelajari sistem politik, sistem sosialnya, dan reformasi keagamaan yang berkembang di barat, sehingga mereka menjadi corong daripada sekularisme dan liberalisme. Pulang ke negaranya bukan memajukan negeri-negeri muslim dengan sains dan teknologi barat, tetapi justru ingin merombak tatanan-tatanan sosial politik dan keagamaan di negeri muslim, sehingga yang terjadi konflik-konflik, keributan-keributan, perdebatan-perdebatan yang tidak perlu yang terjadi di negara-negara Islam. Nah, inilah hasil yang berbeda signifikan antara kebangkitan Jepang dari sisi sains dan teknologi dengan
negeri-negeri Islam yang tidak mengalami kebangkitan dalam hal sains dan teknologi. Sampai sekarang, ya, Jepang, China, India itu mengejar ketertinggalan di negara-negara barat itu dengan mengirimkan pelajar-pelajarnya, anak-anak bangsanya yang terbaik untuk belajar di pusat-pusat teknologi terbaik di negara-negara Eropa dan Amerika. Jumlahnya ribuan. Itu mahasiswa China, India, itu di Eropa, Amerika itu ribuan. Banyak sekali mereka belajar. Mereka lalu pulang mengembangkan apa? Sains dan teknologi, sehingga ya, Cina dan India sekarang ini ya mengalami panen daripada SDM yang terus tumbuh dengan peningkatan kualitas kehidupan ekonominya. Mereka mengisi banyak pusat-pusat keunggulan dunia, ya, jadi tenaga pengajar, tenaga teknik, tenaga ahli IT, ya, yang tersebar di seluruh dunia, bahkan di negeri kita. Ya, tenaga expert dari China dan India, selain Jepang tentu saja, itu banyak sekali yang bekerja di negara-negara seperti di negara-negara Muslim, terutama seperti di mana, di negara yang petrodolar, ya, yang kaya minyak, dan juga di negara Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam. Anda bisa rasakan sendiri bagaimana expert-expert tenaga ahli dari Cina, India, dan Jepang itu mereka sangat baik untuk mengembangkan sains dan teknologinya. Nah, ini yang tidak terjadi di negara Islam. Nah, kondisi seperti ini, Bapak Ibu dirahmati Allah, itulah yang menyebabkan posisi umat Islam ini tidak disegani. Ya, tidak disegani, ya, tidak lagi orang itu segan, takut untuk melecehkan dan menista ajaran Islam. Kenapa? Kondisi umat Islamnya kayak begini. Ya, untuk isu Palestina saja tidak semua orang Islam mendukung kemerdekaan Palestina. Ada yang jadi proksi Israel, bahkan ada yang nyanyi-nyanyi di masjidnya, ya, pakai nyanyian, ya, Zionis Israel itu, ya, mengucapkan salam ala Israel, ya. Nah, itu, ini penampakan jelas di tubuh kita umat Islam bahwa bukan sains dan teknologi yang kita majukan, tetapi yang kita ambil dari negara-negara barat itu adalah, ya, cara berpikir, sistem berpikir, filsafat, sosial, politik, dan agama yang mana mereka, ya, katakan, mereka propagandakan bahwa untuk menjadi maju, bahwa akal pikiran kita ini harus merdeka, harus bebas dari pengaruh kontaminasi ajaran agama. Nah, kalau Jepang itu pintar, ya, cerdas dia rajanya. India juga pintar, walaupun mereka nyembah, ya, mohon maaf, dewa-dewa, matahari, bahkan ada yang menghormati sapi. Ya, ada foto video Perdana Menteri Inggris yang aslinya dari keturunan India itu kan, ya, masih menghormati sapi itu. Kalau bagi kita kan tidak rasional. Orang pintar, orang maju teknologi, tapi masih hormat sama sapi itu, ya, menyembah sapi itu. Ya, mohon maaf ya, itu tidak diusik sama mereka, walaupun punya ilmu, walaupun punya berpikir kritis gitu, ya, tapi mereka nggak mau otak-atik ajaran agamanya itu. Sistem keyakinannya dibiarkan aja begitu. Yang penting hidupnya maju, hidupnya sejahtera. Lah kalau orang Islam ini enggak, kita disuruh membeo kepada kemajuan Barat, ngambil sistem berpikir kritisnya, model sosial politik dan reformasi keagamaannya, itu yang dikembangkan di negeri kita, lalu kemudian kita tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada cuma keributan-keributan. Ya, sainsnya tetap tertinggal, teknologi tetap tertinggal. Kalaupun ada yang belajar sains dan teknologi, ya nggak mau juga kerja balik ke Indonesia. Lebih senang jadi warga negara Singapura. Ada penelitian baru sekarang, 1000 ya lulusan terbaik perguruan tinggi di Indonesia, ya, yang belajar di luar negeri itu lebih senang dia
pindah jadi warga negara Singapura. Kenapa? Karena gajinya tertinggi di ASEAN. Ya, rata-rata gaji di Singapura itu sudah mencapai 70 juta per bulan rata-rata. Paling kecil berarti itu, paling kecil 70 juta, berarti yang lebih tinggi itu lebih banyak daripada itu. Ya, mereka nggak mau pulang ke negeri kita. Ya, banyak di Australia, saya baru kemarin pulang dari Australia 20 hari. Banyak orang-orang Indonesia yang menetap bekerja di sana sebagai tenaga-tenaga ahli. Kenapa? Gajinya jauh lebih besar. Ya. UMR Australia itu $21 per jam. Itu paling kerja buruh itu kerja kasar yang nggak perlu keahlian, ya, dan paling gampang cari kerja. Sekarang resign, besok udah bisa kerja lagi. Makanya santai sekali itu orang. $21 Australia per jam, sehari 8 jam kerja, bayar gajinya per minggu. Nah, enak kan? Iya, orang nggak punya keahlian, nggak perlu S1, S2, S3, itu $21 gajinya UMR itu per jam. Kalau yang punya keahlian, punya sertifikat, apalagi sampai S2, S3, itu gajinya jauh lebih tinggi lagi. Apalagi kalau kerja di bidang mining, di bidang IT, itu rata-rata ya gajinya itu per tahun 150.000 dolar Australia. Itu rata-rata. Berarti yang lebih tinggi lebih banyak lagi. Gitu. 1,5 M per tahun. Itu sudah bersih, sudah dipotong pajak dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah kelemahan negeri-negeri Islam. Kita sudah salah dari awal, ya, menata kehidupan sosial, politik, agama, dan sains teknologi tidak pada tempatnya. Ini yang menyebabkan keterpurukan dan ketertinggalan negara-negara Islam, dan sehingga terus-menerus menjadi bahan, ya, sasaran empuk untuk orang lain menistakan Islam dan kaum muslimin. Nah, anehnya, ya, negara-negara yang melakukan aksi Islamofobia itu seperti Swedia dan New Zealand itu pernah dinobatkan sebagai negara-negara yang paling Islami di dunia. Ya. Ada foundation di Amerika namanya Islamicity Foundation, ya, yang tiap tahun membuat survei, melakukan penelitian tentang indikator-indikator bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa diterjemahkan atau diwujudkan di seluruh negara dunia ini. Negara-negara yang mayoritas Muslim seperti Indonesia, Arab Saudi, Malaysia, Turki, dan lain sebagainya, baik di Asia, Timur Tengah, dan Afrika, itu masuknya, jatuhnya negara nomor urutan ya 70-an ke atas sampai 100-an, ya. Nah, negara-negara 10 besar yang dianggap paling Islami di dunia, yang paling bisa menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, HAM, sains, dan teknologi, itu adalah mayoritas negara-negara non-Muslim. Dan New Zealand itu urutan nomor 1 yang paling Islami di dunia. Swedia urutan nomor 2 tahun 2022. Ya, kalau dulu sebelumnya pernah ada negara seperti Luxembourg, ya, Irlandia, kemudian Finlandia, dan sebagainya. Nah, tapi urutan pertama dan kedua tahun lalu itu adalah, ya, New Zealand dan Swedia. Apa maknanya ini? Artinya apa? Negara yang paling Islami, dianggap paling Islami, yang paling bisa menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik mereka, itu belum tentu mereka adalah yang ramah terhadap Islam dan umat Islam. Ya, nah itu. Jadi kok bisa ya negara dinobatkan paling Islami di dunia, tapi kok Islamofobianya paling kenceng gitu, paling tinggi. Nah, ini mengherankan sekali, ini mengejutkan. Artinya apa? Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, Bapak Ibu rahmati Allah, bahwa ya, seperti di urutan-urutan negara paling Islami di dunia itu, ini kita harus mengejar ketertinggalan kita. Bagaimana indeks pembangunan sesuai dengan nilai-nilai keislaman itu
bisa kita wujudkan. Sekaligus kita harus menunjukkan kepada dunia bahwa Islam ini itulah agama kemajuan, agama yang mendorong kita untuk maju. Ya. Sehingga apa? Kalau umat Islam posisinya bagus, mayoritas masuk ke dalam negara-negara yang 10 besar paling Islami di dunia, maka kita tidak lagi bisa akan dilecehkan dan dinistakan seenaknya. Nah, ini pesannya. Jadi antara Islamofobia dengan Islamicity ini sekarang masih terjadi gap, ya. Ada jurang. Di satu sisi mereka benci Islam, tetapi di sisi lain mereka dianggap negara-negara yang paling Islami di dunia ini. Pun indeks Islami dalam pembangunan negara-negara itu pun masih meninggalkan catatan. Seperti apa? Di situ nggak ada indeks tentang ketauhidan. Padahal yang dinamakan dengan Islami, syarat yang pertama itu ya dia harus bertauhid kepada Allah. Itu tidak ada label Islam tanpa tauhid. Ya, itu catatan kita yang serius ya, yang harus kita jadikan sebagai apa? Sebagai perhatian. Yang kedua, dalam indeks Islamicity itu tidak ada dimasukkan sebuah negara itu dianggap paling Islami kalau di situ angka kriminalitasnya rendah, bunuh dirinya rendah, ya, prostitusi, judinya rendah, bahkan tidak ada, ya. Kemudian perlindungan terhadap kebebasan beragama, ya. Kemudian juga indeksnya adalah melindungi negara dan bangsa kita itu dari perilaku seks menyimpang, itu tidak ada. Ya. Nah, di negara-negara itu, ini negara-negara yang disebut dengan paling Islami di dunia itu ya kriminalitasnya, kemudian pengakuan terhadap LGBT-nya, ya, seks bebasnya, ya itu masuk semua di situ. Artinya apa? Indikator-indikator, indeks-indeks keislaman sebuah negara itu pun tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai dan ajaran Islam. Maka itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semuanya. Ya, ketika kita berbicara tentang Islamofobia, ayo yang pertama perbaiki hubungan kita dengan Al-Qur'an. Kenapa marak akhir-akhir ini orang-orang non-muslim yang benci kepada Islam itu berani mereka membakar Al-Quran? Karena mereka sadar, mereka tahu Al-Quran itu masih hidup di dalam hati dan sanubarinya orang Islam. Kenapa mereka berani membakar Al-Quran? Karena mereka tahu dan sadar bahwa Al-Quran itu masih berpengaruh, memberikan influence, ya, bagi kehidupan, ya, umat Islam yang jumlahnya hampir 2 miliar. Kenapa mereka berani membakar Al-Quran? Karena mereka sadar dan tahu mereka tidak mampu dan tidak akan bisa mengubah isi Al-Quran sesuai dengan keinginan mereka. Ya, mereka kan maunya negara-negara kafir, negara-negara barat ini kan inginnya apa? Ajaran Islam itu mengikuti kemauan mereka. Standar kita terhadap nilai moral, ya, nilai ibadah, keyakinan itu harus mengikuti standarnya mereka. Yang liberal, yang sekuler, yang mengakui LGBT, yang mengakui perkawinan sesama jenis, ya, yang membiarkan kemaksiatan, ya, kemungkaran. Nah, selama itu mereka tidak bisa mengubah, ya, mereka akan terus memprovokasi dan melakukan aksi-aksi untuk membakar kitab sucinya umat Islam. Maka saya kira ini penting bagi kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Ya, kita tidak boleh berkecil hati, ya, dengan peristiwa-peristiwa Islamofobia itu, pembakaran-pembakaran terhadap mushaf Al-Quran. Semakin mereka membenci Islam sampai menista Rasulullah dan Al-Quran, itu tandanya
Ya, kalau kita bercermin kepada peristiwa dulu yang dihadapi oleh ulama-ulama kita pada saat menghadapi serangan tentara salib dan pasukan Mongol, di mana pasukan Mongol dan tentara salib di puncak ya kesombongannya, mereka berani menista Al-Quran dan berani menista Rasulullah SAW. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Justru pada saat itulah ya tanda kuat sinyal dari Allah bahwa kemenangan Islam itu sudah semakin dekat. Ya, mereka makin frustasi, Islam ini tidak bisa ditundukkan, umat Islam tidak bisa diatur, dikendalikan sesuai keinginan mereka. Maka yang menjadi sasarannya adalah simbol-simbol kesakralan agama Islam. Maka itu ketika Ibnu Taimiyah mengomentari, ya, dulu ada pembakaran Quran, ada penistaan terhadap Rasulullah di era perang salib dan pengepungan tentara Mongol terhadap dunia Islam. Maka di situ beliau berkomentar, ini sebentar lagi, tidak akan lama lagi pertolongan Allah itu akan datang dan umat Islam harus bangkit. Kenapa? Umat Islam harus bangkit ketika banyak terjadi peristiwa Islamofobia, itu sebenarnya sebagai warning, sebagai isyarat dari Allah. Allah kirimkan orang-orang seperti Barans Taran itu yang membunuh jamaah sholat Jumat. Allah juga mengizinkan terjadinya pembakaran Al-Quran yang dilakukan oleh siapa? Oleh orang keturunan Irak itu, siapa namanya itu ya? Saya lupa ya. Namanya siapa? Yang di Swedia itu Salwan Momika ya. Ya itu. Kemudian Barents Taran itu Allah mengirimkan mereka itu, dan juga mengirimkan yang bikin karikatur-karikatur penghinaan terhadap Rasulullah Muhammad SAW itu sebenarnya sebagai tanda isyarat ya, mereka itu dijadikan sebagai anjing-anjing untuk menggonggongi umat Islam, untuk menakut-nakuti umat Islam. Nah, kalau umat Islamnya cerdas membaca fenomena itu ya, anjing itu dikirimkan sebagaimana pasukan Mongol dan tentara salib dikirim oleh Allah untuk menghancur leburkan umat Islam pada masa abad pertengahan. Itu tujuannya supaya apa? Supaya umat Islam ini kembali kepada agamanya, kembali menyadari bahwa kekuatannya itu ada pada Al-Quran, kekuatannya itu pada mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kekuatan Islam itu tidak bisa ditundukkan oleh kekuatan apapun di dunia ini. Jadi semua yang menistakan Islam itu adalah ditugaskan oleh Allah sebagai anjing-anjing untuk apa? Membuat umat Islam ini bersatu, untuk kemudian kembali kepada ajaran agamanya dan akan menjemput kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita berhasil mewujudkan nilai-nilai ajaran Islam itu dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota,
kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.